Shalom. Shalom. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, bisa lambaikan tangannya. Shalom. Kasih tos dulu kanan kiri, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, satu sukacita yang besar kembali bertemu dengan jemaat doa pagi di tempat ini yang sungguh luar biasa antusias, saudaraku. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala tempat ini, Pak Isa, dan juga semua pengurus gereja, pelayan Tuhan tempat ini memberikan kepercayaan kepada kami kembali untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari sama-sama kita lihat Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 11. Lihat sama-sama saya Ibrani pasal 11 mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saya beri judul khotbah pagi hari ini, Iman dan Pikiran. Judulnya apa? Iman dan Pikiran. Kita lihat Ibrani pasal 11 mulai ayat 17. Saudara yang tidak bawa Alkitab atau ingin lebih mudah, bisa kita lihat di screen juga. Kita baca sama-sama, saudaraku, 3 ayat ini. 2, 3. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk lebih jelasnya nanti di rumah membaca Kejadian 22. Kisah di mana Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang bernama siapa, saudara? Ishak. Jelas sekali namanya Ishak. Ya, saudaraku, kalau ada yang lain yang bilang bukan Ishak, Alkitab lebih dulu ada daripada yang satu itu. Setuju Bapak Ibu Saudara? Yang satu itu 600 tahun kemudian baru ada. Yang ini dari dulu Alkitab katakan Ishak yang dipersembahkan. Walaupun kita tahu akhirnya memang tidak jadi kan, Tuhan ganti dengan anak domba. Nah, saudaraku, nanti baca Kejadian 22. Untuk lebih jelasnya di rumah, saudara semua bisa baca itu dengan jelas. Bagaimana ketika Abraham mendapatkan perintah dari Tuhan, maka dikatakan keesokan harinya, early in the morning bahasa Inggrisnya, pagi-pagi benar, dia langsung berangkat bersama dengan 2 bujangnya, bersama dengan anaknya Ishak, saudaraku, dan membawa kayu bakar, api, saudaraku, untuk pergi ke tanah Moria untuk mempersembahkan Ishak, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku, dalam perjalanan itu? Kemudian setelah 3 hari, saudara, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, udah ya, kamu tunggu di sini, aku dan anakku, kami akan pergi sembahyang. Bahasa Inggrisnya to worship, menyembah, dan kami akan kembali kepadamu. Ya, kepada kedua bujangnya. Menarik sekali kalimat itu, saudaraku, karena Abraham, saudaraku, di sini dikatakan menggunakan kata kami, bukan saya akan kembali kepadamu, enggak, kami akan kembali kepadamu. Berarti lebih dari satu orang kan? Ya, lebih dari satu orang, bukan cuma Abraham aja, tapi Ishak juga akan kembali. Ini kan aneh. Kalau Anda teliti membaca Alkitab, ya, Abraham berkata kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Seharusnya kan yang benar kan, kami akan pergi sembahyang dan saya akan kembali kepadamu. Kenapa? Ishak sudah mati kan mestinya, nantinya akan dikorbankan toh. Ya kan? Ada penyembahan, ada persembahan. Jadi dari satu kata sembah muncul kata penyembah, orangnya. Dari penyembah muncul penyembahan. Dari penyembahan kemudian pasti ada persembahan. Tidak ada penyembahan tanpa persembahan. Alkitab katakan jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, dengan tangan kosong, katanya. Harus ada persembahan. Ya, saya kadang bermain-main, bukan melesetkan ayat firman Tuhan ya. Saya kadang bercanda sama jemaat. Kalau kalian mau konseling ke rumah saya, kalian mau main ke rumah saya, ada tertulis jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Nah, itu luar biasa saya.
Bercanda. Ya. Nah, jadi saudaraku, lihat ya, Abraham luar biasa. Dia bilang, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Di tengah jalan, saudaraku bisa tanya, Bapak, ini ada kayu, ada api, di mana anak domba yang akan dipersembahkan? Tuhan yang akan menyediakan. Di situ muncul kata Jehovah Jireh untuk pertama kalinya. Allah yang menyediakan. Amin, saudara. Apapun yang sedang kita butuhkan dari hari ini, namanya disebut Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan segala yang kita perlu. Luar biasa iman Abraham itu. Dia berani berkata, Tuhan akan sediakan. Dan ketika kita lihat kisah itu selanjutnya, bagaimana kemudian Abraham mempersiapkan mezbah dan betul-betul dia mau sembelih itu anaknya yang tunggal yang dia nanti-nantikan sekian tahun lamanya. Dan ketika dia mau hunus pedangnya, malaikat Tuhan mencegah dia karena Tuhan tahu betul-betul hati Abraham, bagaimana Abraham lebih mengasihi Tuhan yang memberikan berkat daripada berkat itu sendiri. Ini kadang seringkali yang membuat Tuhan cemburu, karena ketika Tuhan memberkati kita, kita lebih asik dengan berkatnya daripada Tuhan yang memberikan berkat. Itu yang seringkali buat Tuhan cemburu. Kadang Tuhan tuh dilema, mau memberkati anaknya, ya kalau berkat itu membuat mereka lebih dekat sama Tuhan. Kenyataannya seringkali justru berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan. Betul, saudaraku? Ini yang kejadian di mana-mana, saudaraku. Jadi kadang Tuhan tuh dilema. Makin diberkati justru makin sombong, makin lupa Tuhan, makin gak punya waktu untuk baca Alkitab, alasannya sibuk lah, toko rame lah. Jadi kadang Tuhan tuh dilema. Tapi Abraham tuh luar biasa, dia punya yang namanya instant obedient, ketaatan yang instan. Begitu Tuhan perintahkan persembahkan, dia berangkat. Luar biasa. Dan dia betul-betul mau sembelih itu anak. Tuhan gak pernah rekayasa, nanti ketika kamu mau bunuh, aku cegah kamu. Ya percuma, sudah diuji, betul? Percuma dong. Dan betul-betul ketika dia mau bunuh itu anak, saudaraku, Tuhan dengan malaikatnya dicegah, saudaraku. Dan betul-betul apa yang dikatakan Abraham itu, saudaraku, terjadi. Tuhan ganti, saudaraku, dengan anak domba yang tanduknya tersangkut dalam semak belukar untuk dikorbankan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah minta korban manusia. Saya bersyukur Tuhan kita itu luar biasa. Dia tidak pernah cari korban, dia tidak pernah minta korban, dia rela jadi korban bagi saudara dan saya. Itu Yesus kita yang luar biasa. Amin, saudaraku. Dia nggak pernah perintahkan anak buahnya, mati lo buat aku dulu. Yuk kamu yang perang, kamu yang maju. Enggak, Yesus yang maju, standing alone. Hadapin kayu salib seorang diri. Lihat waktu Yesus mau ditangkap sama si Yudas di Getsemani. Begitu Yesus ditangkap, semua muridnya kabur, dia sendiri hadapin semuanya itu. Nah, jadi sudah dikasih Tuhan, apa sih yang melatar belakangi keberanian Abraham sampai dia betul-betul melakukan itu luar biasa, saudaraku. Maka ribuan tahun kemudian, setelah kita terima Alkitab kita utuh, Kejadian sampai Wahyu, penulis dari surat Ibrani yang diyakini adalah Rasul Paulus, mendapatkan ilham roh pewahyuan yang luar biasa. Ya, lihat sekali lagi ayat-ayat ini, saudara. Ayat 17 dikatakan, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena iman, makanya dia melangkah, walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang diminta Tuhan, dia kadang nggak ngerti, tapi dia iman, dia lakukan, dia rela karena dia tahu semua dari Tuhan. Ya, tapi saudaraku perhatikan kalimat yang saya tadi katakan, bagaimana Abraham melakukan semuanya itu sampai dia berani berkata, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Ketika Ishak tanya mana anak domba, dia akan menyediakan. Ribuan tahun kemudian, melalui penulis surat Ibrani, kita baru mengerti, saudaraku. Lihat ayat 19 sekarang. Lihat ayat 19. Nah, perhatikan kalimat ini. Karena ia berpikir, apa saudara, katakan sama-sama, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Sampai di situ aja. Rupanya Abraham punya keyakinan dalam pikirannya. Nah ini, dalam pikirannya, Tuhan sanggup bangkitkan anaknya dari kematian. Amin. Sekalipun nanti anakku aku sembelih, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dalam benak pikirannya sudah berkata, Tuhan akan sanggup bangkitkan anakku dari kematian. Wow, luar biasa.
Itulah sebabnya saya beri judul khotbah pagi hari ini, iman dan pikiran. Dua hal ini ya, kalau Anda bisa combine, Anda bisa kombinasikan, Anda bisa sinergikan, itu hasilnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya kalau Anda nggak bisa, saudaraku, selaras antara iman dan pikiran kita, itu juga yang menghalangi kenapa kita nggak bisa breakthrough dalam hidup kita. Iman kita sih taat sama Tuhan, iman kita percaya sama Tuhan, tapi pikiran kita seringkali menghambat Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Pikiran kita sendiri ini yang menentukan apakah hidup kita lebih baik atau lebih jelek, lebih parah. Kenapa? Kita memblok Tuhan dalam pikiran kita sendiri, bukan iman kita sebetulnya. Makanya ini tipis, saudaraku. Beda-beda tipis, saudara. Karena di dalam iman saudara, Anda sadar nggak sadar terselip iman saudara. Di dalam pikiran saudara terselip harapan-harapan saudara. Di dalam pikiran saudara terselip cita-cita saudara, doa-doa saudara. Coba lihat Ayub pasal 3 ayat 25 dan 26. Ini pengakuan Ayub, saudaraku. Setelah dia mengalami banyak pencobaan, bencana, saudaraku, anaknya mati, saudaraku, ternaknya ludes, istrinya bahkan bilang, kutukin aja tuh Allahmu, ngapain kamu setia sama Tuhan kayak begituan. Kita lihat ayat 25 dan 26 dari Ayub ini dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat 26, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara lihat di sini, apa yang dikhawatirkan Ayub, apa yang ditakutkan Ayub itu yang dia alami. Itu terjadi di area mana? Pikiran kan? Pikiran kita, hati kita, pikiran kita ini menyatu semuanya. Jadi di balik semua peristiwa yang Ayub alami, rupanya dia udah sering khawatir, kalau-kalau hartaku ludes, kalau-kalau anakku mati. Makanya Alkitab juga katakan di dalam kitab Amsal, as a man think in his heart, so is he. Sebagaimana orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Kata perhitungan dari kata calculating, maka muncul kata kalkulator, alat untuk menghitung. Hati-hati dengan pikiran kita, kita membuat perhitungan-perhitungan dengan Tuhan. Apa yang kau perhitungkan tentang dirimu, itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Hati-hati makanya dengan pikiran kita. Banyak pendeta hamba Tuhan pakai ayat ini untuk membenarkan pencobaan yang dialami Ayub. Jadi Ayub itu ngalami semua itu ya gara-gara ini. Kekhawatirannya dia sendiri. Apa yang dia khawatirkan itu yang terjadi. Saya tidak menolak 100%, tapi saya juga tidak bisa menerima 100% pernyataan itu. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Tolong angkat tangan. Ya. Semua pernah khawatir, semua pernah mengalami takut, pernah ada rasa was-was itu muncul, adalah ya kan, wajar lah, ya. Jadi sebetulnya lebih daripada apa yang kita baca ini, tetap rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan yang harus terjadi. Tuhan mau pakai Ayub jadi sampel, jadi contoh buat setiap kita semua, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau pulihkan saudaraku, tidak ada yang mustahil. Makanya saya selalu bilang jangan takut kita ngalami seperti Ayub. Kalau kita memang tidak punya karunia menderita seperti Ayub. Saya selalu pegang 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Katakan sama-sama, saya biasa. Ya, tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan itu setia, Dia pasti sediakan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi, memang ini ayat juga bisa jadi juga. Kalau ditunjang dengan ayat yang lain. Ya, kalau kita selalu mikirin begitu, saudaraku, aku ini apa bisa berhasil ya? Aku ini apa bisa sukses ya? Siapa sih saya ini? Orang tuaku miskin, orang tuaku dari desa. Saudaraku, waduh, keluargaku broken home. Saudara, kalau tiap kali yang kau pikirkan itu, engkau sedang mengimani hal itu juga terjadi dalam hidup saudara. Betul-betul kita nggak akan pernah jadi apa-apa. Sebaliknya ketika Anda selalu ciptakan aura positif dalam hidup saudara, suasana atmosfer yang baik dalam hidup saudara. Tiap pagi Anda bangun dengan spirit yang semangat yang luar biasa. Lihat cermin, Yohanes, kamu man of God,
mighty man of God, kamu orang diberkati Tuhan. Itu mengubah suasana atmosfer hati saya, iman saya, pengharapan saya, membuat saya semangat menghadapi hari-hari yang harus saya lewati. Amin. Tiap pagi Anda lihat cermin, jangan betulin alis dulu. Ya, berkati dulu hidup saudara. Ya, kamu wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Wah, puji diri sendiri. Kamu punya masa depan, kamu punya pengharapan. Hidup kita terlindung di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan takut Yohanes. Sebut nama kita masing-masing. Ada yang lupa namanya? Ya, kan? Sebut namanya, jangan takut. Saudara berkati. Oh, itu ciptakan suasana yang bagus dalam hidup saudara. Hormon-hormon saudara yang jadi vitamin, jadi sehat saudaraku. Menjadikan kita kuat, fit. Sebab kalau Anda tiap pagi bangun selalu mengeluh, ya, orang Jawa bilang gersulo. Tahu ya gersulo ya? Gitu ya. Pagi lagi, kuliah lagi, yang kuliah misalkan. Berat nanti kuliahnya. Ya, kerja lagi. Yang pelayanan, main gitar lagi, kesel aku. Nanti pelayanan jadi beban, betul nggak? Tapi kalau, aduh, ini kesempatan buat aku melayani Tuhan. Ini hari yang baik, aku mau kejar cita-citaku. Karena ada banyak orang bangun pagi, lalu kejar impiannya. Tapi ada orang yang bangun pagi, lalu melanjutkan impiannya. Ada kan saudaraku begitu ya kan? Yang satu bangun pagi, kejar impiannya. Yes, hari ini hari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, aku orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan punya rencana besar dalam hidupku. Sebagian lagi saudaraku bangun tidur, males tadi mimpinya enak, tidur lagi saudaraku. Itu yang namanya melanjutkan impiannya saudara. Sampai kapanpun juga gak akan jadi kenyataan kalau orang model begitu. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan yang namanya pikiran kita. Sekali lagi di dalam pikiran kita terselip harapan-harapan saudara. Di dalam pikiran saudara terselip iman saudara. Positif negatif akan terjadi cepat atau lambat dalam hidup saudara. Karena engkau yang menentukan. Abraham dikatakan dia beriman, maka dia rela persembahkan. Kenapa dia berani lakukan semuanya itu? Ternyata di balik apa yang kita baca, kita bisa mengerti dari Ibrani pasal 11 ayat 19. Ternyata ia punya pikiran, toh nanti kalau anakku mati, Tuhan sanggup bangkitkan anakku dari kematian. Luar biasa nggak saudara? Jadi iman dan pikiran sekali lagi, kalau dalam bahasa dunia entertain harus bisa berkolaborasi bersama-sama. Ya, nah caranya bagaimana Pak? Kita lihat saudaraku, ya 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Ini yang dikatakan oleh Joyce Meyer, hamba Tuhan di Amerika, bahwa pikiran kita itu adalah medan pertempuran kita. Saya setuju banget saudara. Ya. Coba kita baca lagi sama-sama 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang Anda harus lakukan Bapak Ibu Saudara. Taklukkan ini pikiran kepada Kristus. Bukan pikiran menaklukkan firman, tapi pikiran ditaklukkan oleh firman. Yang setuju katakan amin saudara. Kenyataannya Pak, saya masih sakit loh. Jangan turunkan standar firman supaya sesuai kenyataan saudara. Bahwa kenyataanmu sesuai dengan firman. Amin. Ya, firman bilang apa? Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Nah kenyataannya belum. Ya jangan tertipu. Pegang terus janji firman Tuhan. Pasti akan jadi kenyataan. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Jangan patah semangat, putus asa malahan saudaraku. Keliru. Justru kita taklukkan ini pikiran kita. Ya, yang curiga, yang enggak. Suami kamu tuh ya. Suami kamu tuh gak setia. Suami kamu tuh ya. Kalau di luar itu sukanya cari perhatian. Padahal belum terbukti, udah Anda kembangkan sendiri dalam pikiran ini. Ya, terus berkembang. Nanti tiba-tiba suami pulang terlambat. Pikirannya bilang apa? Betul kan? Suami kamu tuh keterlaluan. Suami nggak tanggung jawab. Padahal bannya bocor saudaraku. Tapi berhubung pikiran ini udah kemana-mana.
Saya kasih tahu ya, pikiran itu suka sekali, saudaraku, mendahului Tuhan. Ya, pikiran kita ini suka mendramatisir keadaan. Lebih daripada yang kenyataannya malah. Lebih parah daripada kenyataannya. Sadar nggak Bapak Ibu Saudara? Kadang kita mendramatisir, padahal belum tentu semua belum terbukti. Buat saya sih yang penting, makanya ibu-ibu mesti zaman sekarang apalagi mesti berhikmat. Ya, harus berhikmat. Kalau Anda pengen suami betah di rumah, suami setia sama kita, ya yuk kita bagaimana bersikap sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, melayani suami dengan baik. Bayangkan di kantor, saudaraku belum minta minum, sekretaris sudah datang. Bapak mau minum apa? Gitu kan saudaraku. Teh manis, es jeruk, kopi, belum minta. Koran udah disiapin. Sampai rumah, Mam, bikinin kopi dong. Bikin sendiri, males, enak aja. Mama dari tadi ngurusin anak-anak, tahu nggak Babi? Galak banget sekarang. Ya, saya yakin itu ibu-ibu sih di Semarang sih. Kalau ibu di Bandung sih saya yakin ada juga yang seperti itu. Ya, bayangin di kantor saudaraku itu sekretaris, karyawati, parfumnya Bulgari, Kenzo. Pulang rumah ketemu istri, daster seminggu belum ganti, saudara. Parfumnya Remason, Geliga, salon pas di sini. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kadang pikiran kita ini yang membuat keadaan jadi lebih buruk. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika mobil saya mengalami kecelakaan gara-gara istri saya mundur nabrak pohon mangga, saudaraku. Beberapa jemaat bilang, wah, Tuhan mau ganti mobil pastor katanya. Saya aminkan aja. Begitu diaminkan aja. Amin. Daripada saya marah-marah juga enggak, terus kacanya jadi baik, mobil jadi baik. Tapi bener loh Bapak Ibu Saudara. Saya kalau cerita ini, saya enggak rekayasa, saudaraku. Sebulan kemudian ada orang memberkati saya mobil yang lebih baik. Betul, Pak, mobilnya dijual. Saya nggak cerita loh mobil saya rusak loh. Ya, udah Pak, ini ada mobil gini. Terus saya bayar semua cicilannya katanya. Mobil saya 2008, ini diganti yang 2015. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Dulu saya pernah ditawarin mobil ini saudaraku untuk nyicil. Saya nggak mau, tiap bulan 5 juta. Waduh, sayang uang 5 juta cuma buat nyicil mobil. Ntar rusak hati saya, pikirannya cicilan mobil. Pelayanan pikirannya cicilan mobil. Ya, ntar diundang ke desa, pelayanan di desa. Pernah kira-kira 2-3 bulan yang lalu ada hamba Tuhan pedesaan. Pak, tolong ya layanin kami, ini ada persekutuan hamba Tuhan pedesaan. Oh ya siap, saya lihat tanggalnya bisa. Tapi ini hamba Tuhan imannya luar biasa. Pak, sekalian tolong bawa sembako ya. Loh, itu luar biasa nggak imannya? Coba kalau saya mikirin cicilan begitu, ini udah keluar ongkos sendiri, ya kan? Kalau kita ngelayanin begitu ya kita tahulah ya kan, kita diberkati untuk jadi berkat. Amin, saudara. Berani-beraninya minta gitu, ya sudah. Tapi Tuhan itu luar biasa, disediain. Coba kalau saya mesti mikirin cicilan, mungkin sampai hari ini saya belum selesai. Lama-lama saya jadi pendeta pecicilan. Ya, gara-gara biaya jadi biayaan. Kadang bahasa Jawa itu enak loh saudara. Anda perlu belajar bahasa Jawa. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kadang terlalu panjang. Water come out from the mouth. Air keluar dari mulut. Kepanjangan kan? Bahasa Jawanya enak. Ngecas gitu aja saudara. Ngecas gitu. Itu bahasa Jawa. Ya. Releasing the wind from the body using coin the surface of the skin katanya. Mengeluarkan angin dari badan tubuh dengan menggunakan koin yang digosokkan di permukaan kulit. Panjangan, keroan gitu aja saudaraku, beres. Anda mau masuk surga saudaraku? Belajar bahasa Jawa saudaraku. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, lihat, taklukkan nih semua yang gak sesuai firman, taklukkan. Wah, taklukkan, perangi itu, rubuhkan itu benteng-benteng yang dibangun oleh kuasa-kuasa kegelapan. Semua paradigma lama
Semua mitos-mitos peninggalan-peninggalan nenek moyang. Makanya firman Tuhan kan bilang begitu kan. Jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Dongengnya loh yang dijauhi, bukan nenek tuanya dijauhin. Dongeng-dongengnya yang dijauhin. Ya, jauhkan itu, saudaraku. Jangan percaya enggak lagi deh. Karena apa yang kau pikirkan, itu yang kau imani. Kadang kita nggak sadar. Saya heran orang Kristen masih percaya enggak. Saya nggak tahu lah tradisi di Sunda bagaimana. Kalau di Jawa tuh, kalau ibu habis melahirkan, ari-arinya itu ditaruh di kurungan ayam begitu, kasih lampu 5 watt. Pernah lihat begitu nggak? Dikubur di situ, kasih kurungan ayam, di atasnya kasih bolep 5 watt. Kalau ditanya kenapa? Supaya jalan hidupnya terang, katanya. Ngapain 5 watt? Kasih sokle 1000 watt biar gosong sekalian itu. Biar terang sekali. Ngapain? Udah gak sesuai firman itu gitu-gitu. Ya, saudaraku. Orang tradisi Tionghoa juga banyak yang sudah gak sesuai firman. Oh, pai-pai begini boleh lah, ya kan? Kita harus hormat orang tua, haruslah. Tapi hal-hal yang udah gak perlu, kita gak perlu. Ya, perlu gak pecahin semangka sebelum ketika orang tua kita meninggal, pecahin semangka di depan peti gitu. Gak perlu lah, ngapain? Kasih saya aja, saya makan semangkanya, saudara. Udah kita doa sembahyang kita jalan. Udah yang gak sesuai firman udah gak perlu gitu-gitu amat, saudaraku. Cengbengan boleh gak? Pergi ke kubur, ya bersih-bersih kubur boleh gak? Boleh lah. Saya sih oke-oke aja lah. Hal-hal yang wajar-wajar. Tapi kalau sampai kemudian Anda nyembah-nyembah, terus katanya pakai apa? Kertas 7 warna ya, ditancap-tancepin gitu ya. Kira-kira sesuai gak firman? Ya, udah nggak sesuai. Jangankan Tionghoa, Yesus aja orang Yahudi rombak semua tradisi-tradisi yang udah nggak sesuai. Yesus konfrontasinya dengan siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Apa yang diperdebatkan? Tradisi-tradisi yang nggak sesuai firman. Soal hari Sabat, menyembuhkan orang sakit, ya kan? Itu ributnya Yesus sama orang ahli Taurat, orang Farisi kan begitu. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, ayo patahkan tuh, rubuhkan tuh semua yang nggak sesuai firman. Kita tolak semua mitos-mitos yang nggak sesuai, kita tolak dalam nama Yesus. Dulu waktu saya kecil, mama saya sering takut-takutin gini, kalau makan jeruk hati-hati ya, jangan ketelan tuh biji, ntar tumbuh dari atas kepala kamu, katanya. Saya takut loh kalau ketelan loh. Pernah nggak dulu dengar begituan? Iya kan? Satu kali saudaraku mungkin ada yang ketelan biji mangga, ada? Keterlaluan saudaraku biji mangga. Ya. Wah, bisa takutin apa saudara? Udah nggak sesuai. Jangan kurang ajar ya sama orang tua ya. Ntar lu kayak jambu mete, kepala di bawah. Takut tuh saudara. Ini mesti dipatahkan nih. Ya. Apa yang orang katakan yang nggak sesuai dengan firman, kita tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya mempelajari tentang dahsyatnya otak itu ya saudara. Ternyata otak kita itu saudara mampu mengolah informasi dalam kecepatan berapa? 260 mil per jam atau setara 418 km per jam. Lebih cepat daripada mobil balap manapun. 418 km per jam itu cepat banget loh. Saya kemarin coba itu inovasi 2015 liburan Desember ke Jakarta sama istri anak di tol, saudaraku ya, masuk dari Brebes masuk tol 100, asik ya, 120, asik ya, 140 saudaraku. Saya mulai takut sendiri saudara ya. Waduh, ini bawa istri, bawa anak, udah cukup, kurangin. Ya, speed limitnya cuma 100, ya udah saya belajar. Ya, saya kurangin. Saudara, ini 418 kemampuan pikiran kita. Waktu saya baca informasi ini ya, masa sih? Tapi saya pikir mungkin juga loh. Maksud saya begini, contoh ya, Bapak Ibu Saudara duduk di sini, duduk, mata lihat ke depan semua. Bisa nggak tiba-tiba pikiranmu ke sana, ke mana? Bakmi apa, bubur apa, mall apa, ya mungkin tiba-tiba, aduh aku tadi lupa makan. Pikiranmu sepertinya udah sampai di restoran itu. Betul? Pernah punya pengalaman begitu? Tiba lagi duduk, mikir, aduh tadi bubur ini masih ada nggak ya? Jangan-jangan ini kita khotbah kelamaan juga nih dulu. Jangan-jangan habis nih. Aduh gimana ya? Tiba-tiba blank ada sekian detik. Temanmu senggol, barusan pendeta ngomong apa? Iya ngomong apa ya? Pernah nggak punya pengalaman begitu? Pura-pura nggak dengar semua saya. Ya, pikirannya luar biasa loh. Dahsyatnya pikiran. Tiba-tiba waduh,
Halo? Dahsyatnya pikiran kalau Anda nggak bisa kuasai pikiran-pikiran yang akan kuasai saudara. Kalau yang jelek-jelek ini Anda biarkan berkecamuk dalam pikiran, segala perasaan cemburu, curiga, jealous, iri hati, benci, sakit hati Anda biarkan bergejolak dalam pikiran saudara. Itu racun-racun dalam tubuh saudara keluar semuanya. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara, ini serius saya mau bilang sama saudara. Ya, belum lama ini datang tokoh dari India di Bandung, kasih ceramah. Itu permainan pikiran semua saudara. Ya, orang Kristen, orang Katolik yang nggak kuat imannya, orang kepercayaan yang lain juga nggak kuat imannya, bingung. Ditanya, mana buktinya Yesus itu Tuhan? Cari ayatnya yang berkata Yesus Tuhan, sembahlah aku. Saudaraku, dia nggak pernah buka Yohanes 13 ayat 13 ketika murid-murid menyebut Yesus guru dan Tuhan. Yesus bilang apa? Katamu benar, aku guru dan Tuhan. Kalau Yesus nggak pernah bilang sembahlah aku, nggak perlu. Murid-murid sudah nyembah dia. Karena murid-murid lihat Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus pernah berkata, aku dan Bapa satu. Nah, jangan lepaskan konteks Yahudi, karena Yesus lahir sebagai anak orang Yahudi. Kata Bapa, sebutan Bapa, ya Yahweh, itu sama, saudara, artinya dengan Tuhan. Bapa itu sama dengan Yahweh, Tuhan Allah sendiri, Elohim sendiri. Di perjanjian lama sudah disebut Allah itu sebagai Bapa. Kalau Yesus berkata, aku dan Bapa satu, berarti dia Tuhan bukan? Tuhan. Siapa yang berhak mengampuni dosa? Saya mau tanya. Siapa yang berhak mengampuni dosa manusia? Ya Tuhan toh. Baca di Markus pasal 2. Kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang dibawa digotok sama teman-temannya tuh. Kalau nggak salah mulai ayat yang pertama deh itu. Ketika Yesus ketemu orang lumpuh itu, Yesus nggak langsung bangun, angkat tilammu, sembuh engkau. Enggak. Dosamu diampuni. Wah, makanya orang Farisi ahli Taurat marah. Siapa yang berhak mengampuni dosa? Kamu menghujat Allah ya. Jadi kalau Yesus berani berkata, dosamu diampuni, dia sama dengan Tuhan bukan? Luar biasa kan? Oh, dia nggak akan buka ayat-ayat itu. Dia nggak akan buka ayat. Yesus pernah berkata, ya, aku ada sebelum Abraham ada, sejak Abraham ada. Saya mau tanya, di sini siapa yang sudah ada ketika engkongmu baru lahir? Nah, bingung kan saudaraku ya? Kalau Yesus berani berkata begitu, dia Tuhan bukan? Tuhan. Yohanes 1 ayat yang pertama juga katakan, pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu kemudian di ayat yang keberapa itu? Ayat 14 atau 12. Menjelma menjadi manusia. Mana mungkin Tuhan jadi manusia? Saudaraku, bagi manusia mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya saya katakan pada saudara, hati-hati. Hati-hati saudara. Anda mesti kuasai pikiranmu. Tundukkan kepada firman Tuhan. Baca Alkitab baik-baik, berdoa sungguh-sungguh. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita beruntung, berbahagia dalam kehidupan kita. Dunia sekarang mengenal meditasi. Wah, lagi rame. Bedanya apa sama orang Kristen? Ada nggak Pak meditasi Kristen? Ada. Mazmur pasal 1 ayat 2. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bahasa Inggrisnya kata merenungkan, meditate, meditasi, merenung. Bukan mengosongkan pikiran, mengisi pikiran dengan firman. Tuhan itu baik. Ketika Anda doa, kenapa kadang kita nggak bisa tahan lama berdoa? Karena Anda biarkan pikiran ini liar kemana-mana. Yang tadi saya katakan, ya. Bukannya kita menaklukkan, kita ditaklukkan. Dengan kekhawatiran kita, dengan kecemasan kita, ya dengan keinginan-keinginan kita sendiri, kemana-mana, sudah memori-memori, semuanya. Ingat ya, manusia itu hidup 88% dikendalikan dari alam bawah sadar dia. Cuman 12% dari alam sadar. Alam sadar tidak mungkin menguasai alam bawah sadar. Tapi alam bawah sadar pasti akan menguasai alam sadar kita. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ngomong sama teman kita, saudara kita, ayo ke gereja yuk, ibadah yuk, langsung dia marah, nggak mau, ngapain ke gereja? Orang Kristen sama saja, gini. Pernah lihat gitu? Kenapa reaksinya begitu cepat?
Di alam bawah sadar dia sudah ada penolakan. Kenapa? Mungkin pernah punya pengalaman. Dan itu mengendap di dalam alam bawah sadar dia, pikiran bawah sadar dia. Kekecewaan, kepahitan, mungkin ditipu, ya, bisnis ditipu, gak bayar utang sama orang Kristen. Kecewa dia di alam bawah sadar dia, nolak, udah, gue gak percaya sama Tuhan Yesus. Makanya saya selalu kalau pelayanan ke penjara itu doa saya, Tuhan, kalau bisa penjara itu sepi Tuhan. Makin dikit orang Kristen masuk penjara, kenyataannya makin banyak tuh saudara. Namanya bagus-bagus lah. Ada Matius, Markus, Lukas, Petrus, Paulus. Kalau Yohanes sih hampir nggak ada sih saudara. Ishak juga nggak ada saudara. Oh, kalau ada ya saya nggak ada. Saudara bener saya saudara. Andreas saudara. Oh, ini maaf kalau ada yang namanya itu kebetulan aja bercanda saudara ya. Tapi ini serius saudara. Dalam banyak hal kadang di alam bawah sadar kita ada penolakan. Mungkin pernah dikecewain sama cowok yang tinggi besar, rambutnya keriting, hitam besar, begitu lihat orang model begitu, langsung dia nggak nyaman. Wah dia, kenapa? Alam bawah sadar dia ada penolakan. Belum lama ini saya kenalan sama pendeta, umurnya 39 tahun, di Temanggung, masuk ke daerah ini. Waktu makan, ngobrol, baru ketahuan dia belum menikah. Oh, langsung saya makan berhenti. Karena pendeta ini cakep, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa gitu. Wah, cakep. Orang desa, tapi saya orang laki aja bisa lihat, ini punya wibawa, begitu. Badannya, kostum, bagus deh pokoknya. Saya berhenti, langsung saya berhenti, saya taruh itu sendok, saya taruh itu garpu. Pak, ada apa Bapak sampai sekarang belum menikah? Bapak pernah kecewa sama perempuan? Bapak pernah ditolak? Oh enggak Bapak. Ya, teman saya yang kebetulan ikut pelayanan hamba Tuhan juga langsung disamperin ini pendeta, dipegang tangannya. Pak, Bapak oke kan? Katanya saudara ya. Pikirannya udah enggak nih saudaraku. Ya, maksudnya iya tahu deh gitu ya. Masa cowok ganteng begitu saudaraku belum dapat juga istri? Saudara kasih Tuhan. Kadang kita ini wah pikiran ini wah kalau Anda nggak betul-betul kuasai saudaraku. Bahaya banget. Makanya ya ada informasi juga. Pikiran kita itu dalam satu hari bisa menghasilkan 70.000 ide. Masa sih Tuhan yang bikin saya mah bener enggak nih? Tapi coba saya renungkan. Mungkin juga loh. Anda buka mata pertama kali. Sudah muncul ide pertama. Doa pagi. Saat teduh dulu ya kan? Atau mau mandi dulu. Gosok gigi dulu. Udah berapa? Ya kan? Nanti setelah Anda mandi, mau pakai baju batik, mau pakai baju lengan panjang, mau pakai jas, mau pakai sarung barangkali saudaraku, ya, pikir udah banyak. Ntar mau pergi ke sini juga lewat sini, lewat oh di sana kelihatan macet deh, kita lewat sini aja, lewat sini. Berapa ide lagi? Nanti ketika Anda bisnis, plan A, plan B, plan C, kalau plan C meleset, nanti plan A bagaimana? Saudara, saya pikir itu hebatnya pikiran manusia. Dan saudaraku ternyata, saudaraku, otak kita ini kan terdiri dari dua bagian besar, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu matematika, bahasa, ya, pikiran yang objektif itu yang kiri. Yang kanan itu cenderung kesenian. Anak-anak kita kalau jago di kesenian, 3 dimensi, imajinasi, gitu-gitu saudaraku. Nah itu berarti dominan otak kanan yang subjektif saudara. Nah, kalau orang Kristen selalu Tuhan, kalau aku disembuhkan, aku mau setia ke gereja. Itu berarti dominan otak kiri. Tapi kalau Tuhan, walaupun hari ini aku belum sembuh, aku percaya Tuhan sembuhkan aku. Itu dominan otak kanan. Tuhan, kalau aku diberkati, aku mau Tuhan ambil bagian dalam pembangunan, dalam diakonia. Itu otak kiri. Tuhan, walaupun hari ini aku hidup sederhana, tapi aku mau hidup jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dominan otak kanan. Ya, otak kanan. Ya. Ada lagi yang begini. Tuhan, kalau aku diberkati, aku sembuh, aku mau kesaksian, aku mau setia ke gereja, aku mau baca Alkitab, aku mau support pekerjaan Tuhan. Setelah diberkati disembuhkan ternyata tetap tidak mau ke gereja.
tidak setia sama Tuhan, tambah sombong gak karu-karuan. Menurut saudara dia dominan otak kiri atau otak kanan? Tidak punya otak, Bapak Ibu Saudara. Jengkel gue kadang-kadang. Udah minta diberkati juga nggak ini. Banyak nggak orang Kristen begitu? Di Semarang banyak. Di Semarang. Di Bandung? Ya, saya terjadi sesuai iman saudara. Ya. Tapi itu saudaraku makanya. Efesus sekarang kita lihat. Pasal 4 ayat 22 dan 23. Efesus 4. Alkitab berkata begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa? Katakan sama-sama. Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya, katakan sama-sama apa? Kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita harus terus ngalamin ini yang namanya pembaharuan dalam roh dan pikiran. Ayo Bapak Ibu Saudara, ya, banyak baca Alkitab, banyak doa, punya komunitas yang benar, karena itu akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2, ayat-ayat yang saya yakin tidak asing buat kita. Roma 12 ayat 1 dan 2, Alkitab katakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa, confirm dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Nah, kata berubahlah, transform. Anda dengar kata transformasi, perubahan oleh pembaharuan budimu, your mind, pembaharuan akal budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai hari ini, kalau Anda sedang dalam keadaan kalut, Anda sedang dalam keadaan bimbang, saudaraku, jangan lari kemana-mana, datang kepada Tuhan, berdoa, taklukkan pikiran saudara, emosi saudara kepada kehendak Kristus. Terus, saya yakin melalui semua peristiwa itu Tuhan sedang mentransformasi cara berpikir kita. Ada ungkapan berkata, bukan apa yang terjadi di luar kita yang penting, tetapi yang penting adalah apa yang jadi reaksi di dalam kita. Setuju, Bapak Ibu Saudara? Kita kadang nggak bisa kendalikan apa yang ada di luar kita. Yang terjadi ya terjadi, tapi kita bertanggung jawab mengendalikan diri kita sendiri. Ya, saya sering katakan bahwa orang yang disebut lebih daripada pemenang, kita percaya Yesus yang menang bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Tapi saya juga belajar siapa yang disebut lebih daripada pemenang. Orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, egonya sendiri, pikirannya sendiri, kesombongan dalam diri. Saya bilang dia lebih daripada pemenang. Saudara jangan berpikir saya hamba Tuhan, keluarga baik-baik, gak ada salah paham. Saya pernah mengalami satu konflik yang cukup intens dengan istri saya. Waduh, saudara, saya juga kadang gak kuat juga, saudara. Sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, malu didengar jemaat, anak-anak juga. Wah, sampai seharian itu kita nggak bicara, istri tinggal di kamar atas, saya di kamar bawah, komunikasi kami lewat WA, BBM. Wah, tembak-tembakan dari atas, tembak, bung. Ya, itu alam roh di rumah saya gelap banget, saudara. Yang pasti masakan rumah hari itu anyep semua, nggak ada rasanya, saudara. Lihat muka istri saya, wah. Hari kedua saya nggak kuat, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya perang dalam hati saya, Yohanes, kamu harus bisa jadi imam. Kamu harus jadi pemenang. Jangan mau dikalahkan oleh keadaan. Mau sampai kapan kamu begini terus? Cerai bukan solusi. Pindah dari rumah, pisah dari rumah bukan jawaban. Kamu harus jadi berkat. Sudah saya naik ke loteng. Saya peluk istri saya nangis, istri saya juga nangis. Kita nggak bahas siapa yang benar, siapa yang salah. Udah sorry. Wah, istri saya juga nangis. Dan istri saya keluarkan ultimatum terakhir.
Biasanya ini senjata ibu-ibu juga nih, di mana-mana. Kalau udah kalah ngomong sama suaminya, nangis, terus ngomong apa? Kalau aku nggak inget anak-anak, kamu udah tak tinggal. Siapa bapak-bapak pernah dengar begitu, saudara ya? Pak, sama ternyata. Sama. Tapi maksud saya poinnya apa? Kalau hari ini saya bisa kompak dengan istri saya, dan anak-anak saya, Bapak bisa kompak dengan keluargamu hari ini, berarti kita lebih daripada pemenang. Betul nggak? Saudara yang kasih Tuhan, wah saya nggak mau. Iblis ini kurang ajar nih, iblis nih. Tukang adu domba nih ya. Hari itu kita permalukan iblis. Ya. Dan kita boleh terus survive melayani Tuhan sama-sama. Ya. Jadi semakin kita makin peka untuk menjaga perasaan kita masing-masing. Mana yang nggak suka ya kita jangan lakukan. Kita makin mengerti ya pikiran-pikiran bagaimana memahami istri. Saya kasih tahu ya, sampai nanti kita menutup mata, nggak ada jaminan bahwa kita 100% ngerti jalan pikiran istri kita atau suami kita. Betul? Ini kok pada diam semua nih, masih ada di sini. Ya, nggak jaminan Bapak Ibu Saudara. Kita harus terus belajar, berubah, dan mau berubah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi saya simpulkan, kalau Anda hidup dalam persekutuan dengan firman, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Taklukkan pikiran ini. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kau ya dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, bagaimana Yesus dianiaya, dihina, direndahkan. Saudaraku, dia tetap sabar, dia tetap mengasihi, dia tetap, saudaraku, mengampuni di atas kayu salib. Yesus berkata, Bapa ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kenakan tuh pikiran perasaan Kristus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian. No, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Alkitab katakan kita harus bisa menjadi pembawa damai. Ya, bahasa Inggrisnya peacemaker, pencipta kedamaian. Bukan cari damai, tapi menciptakan sesuatu yang mendatangkan kedamaian dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya kalau iman saudara bisa bersinergi dengan baik dengan pikiran saudara, hasilnya dahsyat. Ingat peristiwa Yabes. Nanti ada lagu itu, bisa nggak lagu? Kiranya engkau memberkati. Ya? Lihat, dia sepertinya ditakdirkan oleh ibunya, oleh keluarganya. Man of sorrow. Kata Yabes artinya sorrow, penderitaan, susah. Karena konon ceritanya ketika ibunya melahirkan dengan kesakitan luar biasa, tidak berapa lama kemudian ibunya mati. Lalu orang tuanya kasih nama ini sorrow, penderitaan, anak sial gitu kira-kira. Tapi apakah dia terus terima nasibnya? 1 Tawarik 4 ayat 9, dia berseru-seru kepada Allah. Dan Yabes lebih dipermuliakan daripada saudara-saudaranya. Makanya dia teriak, Tuhan berkati aku limpah-limpah. Kau perluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku, menjauhkan aku dari segala malapetaka, dan tidak ada kesakitan yang menimpa kehidupanku. Yabes lebih dipermuliakan daripada saudara-saudaranya. Jangan terima, saudaraku, semua kata-kata tuduhan iblis, orang tua kita yang jelek-jelek, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua kubu-kubu yang dibangun keangkuhan manusia, kita rubuhkan. Kita mau tunduk hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada waktu Musa diperintahkan, angkat tongkatmu, belah itu laut Teberau, kalau dia mengandalkan pikirannya saja. Nggak mungkin Tuhan, ini laut kering banget. Tapi iman dan pikiran Musa juga bisa bersinergi, dan dia lakukan dalam ketaatan, mujizat terjadi, laut Teberau itu terbelah. Peristiwa air berubah menjadi anggur. Coba kalau Maria putus asa dengan jawaban Tuhan, mau apa Bu daripada waktuku belum tiba? Nggak akan ada cerita air berubah menjadi anggur. Tapi Maria percaya Tuhan pasti akan bertindak. Dia ngomong sama para pelayan, nanti apa saja yang dia katakan, perbuat itu. Pikirannya nggak terus kemudian, kurang ajar, Yesus ini sombong. Anak dibesarkan nggak tahu, udah dibesarkan nggak bisa dikecilin lagi, gitu nggak saudara ya kan? Ya orang tua kan lebih sering gitu kan? Nanti ya dia ngomong apa, lakukan. Sesuatu terjadi kan? Mujizat terjadi. Peristiwa 5 roti 2 ikan apalagi? Ya, kalau pikiran murid-murid betul, apa artinya? Apa artinya tuh? 5 roti 2 ikan. Tapi anak ini berani kasih ke Tuhan. Nggak peduli deh. Di saat itu Yesus mengucap syukur, mujizat terjadi.
Lebih 12 batu. Saudara, apalagi? Banyak. Lazarus 4 hari sudah mati. Saudara pikir kebetulan Yesus datang 4 hari kemudian? No. Tradisi Yahudi mengatakan orang Yahudi kalau mati masih 3 hari, rohnya masih ada. Tapi kalau sudah 4 hari, no hope, nggak ada harapan, betul-betul sudah mati. Makanya Yesus datang hari keempat, mau buktikan pada orang Yahudi, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lazarus dibangkitkan pada hari keempat. Nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tetap percaya bahwa bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa.